Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kita kali ini manajemen controllership ya. Membahas tentang pusat tanggung-jawaban. Pertanggungjawaban pendapatan di sini adalah pendapatan. Ada beberapa pusat-pusat pertanggungjawaban ya setiap unit-unit setiap organisasi itu. Karena usaha urgent itu terdiri berbagai macam departemen, terdapat beberapa unit juga, unit divisi dan sebagainya. Itu adalah merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban. Bahasan kita membahas tentang pertama adalah membahas pengertian pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Jadi setiap departemen atau setiap unit itu ada yang memimpin, ada manajernya. Kemudian departemen unit ini melakukan aktivitas apa, tugas dari departemen ini, aktivitas apa yang dilakukan oleh departemen ini, maka departemen ini adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dia telah lakukan ya. Contohnya ya kan ada departemen produksi misalkan. Produksi saja nanti ada jenis-jenis produksinya berbeda-beda, ini produk A, produk B, berbeda. Ini nanti pusat-pusat pertanggungjawaban. Di dalam produksi itu jadi nanti ada gudang, ada misalkan di situ ada juga pusat pertanggungjawaban bagian gudang, ada pusat teknis bagian mesin, ada pusat ini dalam sub dari produksi, unit-unit produksi itu ada unit-unitnya sendiri, semua punya melakukan aktivitas dan dia bertanggung jawab terhadap aktivitas itu terhadap perusahaannya. Ini ya. Di situ ada pemimpinnya dan di pimpinan itu bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dia pimpin ini. Ini adalah pusat-pusat pertanggungjawaban. Contohnya pusat security misalkan, bagian security di situ ada pimpinan manajer security. Dia bertanggung jawab atas aktivitas tentang keamanan perusahaan itu. Bagian TU misalkan, bagian administrasi misalkan, dia bertanggung jawab atas administrasi yang dia lakukan. Demikian juga unit-unit yang lain misalkan, contoh rumah sakit ada poliklinik anak, poliklinik ibu, poliklinik apa seperti itu, ada poliklinik sebagainya itu seperti itu. Dari sebagian seluruhan dari ada rumah sakit. Ini adalah unit-unit yang bertanggung jawab atas aktivitas itu. Jadi dipimpin oleh seorang manajer di situ, atau apa istilah yang lain juga bisa dipakai juga seperti itu. Kemudian berikutnya karakteristik pusat pertanggungjawaban. Karena ciri-ciri dari pusat-pusat pertanggungjawaban itu di sini ada input, kemudian ada kegiatan apa yang dilakukan dan outputnya apa. Inputnya ada sumber daya yang digunakan, ada mesin, ada tenaga kerja, ada bahan baku, ada pabrik, ada peralatan-peralatan seperti itu ya. Maka dia melakukan kegiatan itu. Kemudian kegiatan yang dipakai tadi kegiatannya. Ada kegiatan, ada prosesnya di sini. Kemudian ada hasilnya apa? Hasil dari pusat pertanggungjawab ini outputnya apa? Barang atau jasa. Misalnya bagian administrasi hasilnya adalah jasa misalkan. Bagian produksi misalnya unit jasa misalkan. Bagian security hasilnya adalah jasa keamanan dan sebagainya seperti itu ya. Bagian apa gitu, pokoknya ada inputnya, tenaga kerja, alat, bahan baku dan sebagainya. Di sini ada proses kegiatan di sini. Proses kalau produksi ya berarti proses produksi, karena misalnya berarti proses administrasi. Kemudian hasilnya adalah output yang dihasilkan dari unit pusat pertanggungjawaban itu. Bisa barang, bisa jasa ya, misalkan kalau security tadi jasa, kalau pelayanan jasa, public relation mesti jasa. Kalau unit produksi misalkan itu produksi kain misalkan hasilnya unit berapa meter, seperti itu. Kalau itu produksi misalkan furniture, berapa unit furniture yang dihasilkan masing-masing, kalau itu bagian produksi ya. Kalau bagian administrasi ya berarti layanan administrasi. Seperti itu. Ini adalah karakteristik dari pusat-pusat pertanggungjawaban.
hubungan antara input dan output. Ini manajemen memiliki tanggung jawab, jadi pimpinan tadi manajer memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalisasikan hubungan antara input dan output. Bagaimana menggunakan input ini bisa dioptimalkan, dari sumber daya yang dimiliki ini bisa menghasilkan hasil yang optimal. Pada beberapa pusat pertanggungjawaban input dan output bisa bersifat timbal balik dan langsung. Timbal balik dan langsung sifatnya, contohnya departemen produksi. Ini ada hubungan langsung, timbal balik langsung ya. Departemen produksi contohnya. Departemen produksi berapa unit bahan baku yang digunakan untuk proses produksi itu berarti akan berdampak kelihatan langsung terhadap output yang dihasilkan. Kalau misalkan bahan bakunya 10, maka dia akan menghasilkan berapa unit, output yang dihasilkan itu berapa unit. Biasanya ini dikaitkan dengan nilai ya. Misalnya kalau di dalam untuk sistem pengendalian manajemen ini berkaitan dengan biasanya diukur unit tadi diukur dengan nilai moneter, nilai uang ya, nilai uang. Berapa nilai inputnya, berapa nilai input bahan bakunya gitu, tenaga kerjanya itu biayanya berapa gitu, tenaga kerja atau overhead itu nilai dalam bentuk nilai uangnya berapa, nilai moneternya berapa. Nanti akan menghasilkan output nanti unit nanti dikalikan dengan harganya. Bisa harga produksi, harga pokok produksi, bisa juga biasanya harga produksi, harga pokok produksinya berapa nilainya. Seperti itu, atau harga pasar gitu, harga pasar seperti itu. Untuk mengukur ke sana, untuk ini hubungan langsung antara input dan outputnya. Pada beberapa kondisi input tidak berkaitan langsung dengan output. Dalam beberapa kondisi, kalau ini kan langsung kelihatan unit bahan bakunya berapa, hasil outputnya berapa gitu. Berapa unit input masuk, berapa unit output yang bisa dikeluarkan, yang dihasilkan dalam bentuk nilai, dalam bentuk uang yang dirubah dalam bentuk nilai mata uang. Misalkan unitnya berapa, harganya berapa per unit, tinggal kali berapa yang digunakan dan berapa yang dihasilkan, seperti itu. Tapi permasalahannya ada juga pusat-pusat produksi tadi, pusat-pusat pertanggungjawaban tadi, antara input dan outputnya ini terkadang tidak bisa langsung kelihatan di outputnya. Contohnya ini biaya promosinya sekian, tapi penjualnya sekian. Tetapi yang terjadi masalahnya penjualan misalkan 1.000 ya, ada promosi senilai 1 juta misalkan, promosi senilai 1 juta. Kemudian penjualan ini nilainya 20 juta contohnya, hasil penjualannya adalah 20 juta. Ketika penjualan 20 juta itu tidak dipengaruhi langsung secara langsung, artinya secara langsung dari biaya promosi, belum tentu. Bisa juga orang kan tertarik untuk membeli barang itu karena kualitas produknya, karena mereknya, atau juga promosi itu yang dilakukan promosi sebelumnya, atau promosi yang dilakukan sebelum-sebelumnya, atau dipengaruhi juga oleh kondisi-kondisi lingkungan yang menyebabkan konsumen itu membeli, kondisi kebutuhan konsumen seperti itu, sehingga dia ada keperluan. Misalkan contohnya seperti ini, contohnya adalah pada musim pandemi kebutuhan internet, kemudian wifi gitu, itu tidak dipengaruhi oleh promosi wifi besar-besaran, bukan, karena kebutuhan konsumen yang mengharuskan orang-orang untuk menggunakan wifi seperti itu, karena ada proses daring, ada proses bekerja dari rumah seperti itu. Jadi biaya promosi ini tidak begitu kelihatan langsung dari outputnya, tidak langsung. Atau research and development ya,
Bisa juga biaya penelitian, biaya pengembangan itu besar, jumlahnya besar, tetapi hasilnya tidak begitu langsung kelihatan. Biaya besar, proses penelitian itu kan jangkanya panjang, biayanya besar seperti itu, tetapi tidak langsung kelihatan outputnya langsung kelihatan seperti itu tidak. Ini tidak langsung bisa diukur antara input dan output ini seperti itu ya, tidak bisa begitu langsung kelihatan nampak di situ tidak, tapi bisa juga kalau research and development kan jangkanya panjang seperti perusahaan untuk perusahaan yang research and developmentnya tinggi, misalkan perusahaan pesawat, research and developmentnya itu perlu bertahun-tahun, bahkan 10 tahun saja itu produk itu sudah kelihatan, sudah kelihatan itu. Nah, tapi untuk bisa memproduksinya itu dari riset and development ini tidak membutuhkan 1, 2, 3 tahun, tapi bahkan 10 tahun produk itu baru bisa dihasilkan, bisa diwujudkan seperti itu. Ini ya berkaitan dengan kondisi yang antara kadang input dan outputnya tidak bisa kelihatan langsung dari proses tadi, pertanggungjawaban tadi. Pengukuran input dan output. Pengukuran input dan output ini memberikan informasi kuantitatif pada informasi kualitatif ya. Diukur dari secara kuantitatif itu jumlah unitnya berapa gitu, pada juga kualitatifnya. Kemudian input adalah sumber daya yang digunakan dalam pusat pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Inputnya itu apa? Bisa biasa tenaga kerja, bahan baku, mesin, peralatan, perlengkapan, overhead pabrik, listrik dan lain sebagainya, itu adalah input. Jam tenaga kerja, kalau itu tenaga kerja, jam tenaga kerja itu adalah input. Kemudian pengukuran output tidak semudah seperti pada pengukuran inputnya. Ya tadi, seperti tadi. Penjualan yang dicapai pada satu periode atau output bagi organisasi berorientasi pada laba. Tetapi angka tersebut tidak menunjukkan hasil yang dilakukan selama periode tersebut. Seperti kegiatan penelitian, pelatihan, dan promosi tahun ini tidak merefleksikan output tahun yang bersangkutan. Dilatih sekarang, tapi latihan tahun sekarang, tetapi hasil keterampilan dari si orang yang dilatih itu tidak langsung nampak pada tahun ini. Bisa juga tahun kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Bisa juga penelitian dilakukan sekarang, penelitian dan pengembangan tadi dilakukan sekarang, tetapi hasilnya itu tidak langsung kelihatan pada tahun periode yang bersangkutan. Bisa juga tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, dan jangkanya panjang seperti itu. Promosi juga gitu, promosi dilakukan sekarang, tetapi berdampak pada periode tahun ke depan, tahun pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya, akan bersangkut jangkanya jangka panjang. Ini yang jadi permasalahan antara kesulitan antara input dan output itu tidak merelasikan pada periode yang bersangkutan. Jadi dilakukan sekarang, tetapi dampaknya di periode yang berikutnya seperti itu dalam pengukuran antara output dan inputnya. Efisiensi dan efektivitas. Efisiensi ini rasio antara input dan output. Jumlah output yang dihasilkan dari setiap unit input yang digunakan. Rasio antara inputnya dan outputnya. Ya, perbandingan antara input dan output. Jumlah output yang dihasilkan dari setiap unit input yang digunakan. Dibentuk dalam, bisa juga ukurannya adalah dari segi nilai moneter ya. Jadi ukur dari ukuran keuangan. Outputnya berapa, inputnya berapa, nilai uangnya berapa, hasilnya berapa, rasionya berapa. Output, rasionya berapa, ini adalah inputnya. Ketemulah di sini adalah
efisiensi. Contoh efisiensi misalkan perusahaan A dan B, perusahaan A dan B. Perusahaan A ini menggunakan input yang sama, bisa dikatakan ini perusahaan A dan B ini lebih efisien yang mana gitu kan, bisa dibandingkan. Misalkan sama-sama menggunakan biaya yang sama, tetapi output yang dihasilkan antara A dan B adalah berbeda. A lebih tinggi misalkan daripada B, maka A ini lebih efisien daripada perusahaan B karena biaya input yang digunakan sama. Atau juga sebaliknya, untuk menghasilkan yang sama, jumlah yang sama, tetapi input yang digunakan lebih rendah. Misalkan perusahaan B misalnya untuk menghasilkan 2 departemen A dan B untuk menghasilkan yang sama, misalkan A, B ini menghasilkan 10, semua 10 menghasilkan 10 semuanya. Tetapi bisa juga input yang digunakan ini berbeda. Maka yang lebih rendah inilah yang dikatakan inputnya, misalkan yang A itu adalah 10, sementara yang B adalah 7 misalkan. Untuk menghasilkan 20 unit masing-masing A dan B tadi 20 unit, maka perusahaan A membutuhkan 10 inputnya, tetapi perusahaan B adalah 7 misalkan. Maka dikatakan perusahaan B ini lebih efisien daripada perusahaan A, seperti itu. Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang diukur oleh suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan jangka pendek. Ini berkaitannya dengan efektivitas, promosi misalkan. Promosi dilakukan sekarang, apakah berdampak langsung pada periode yang bersangkutan? Ini efektif atau tidak? Promosinya ini efektif atau tidak? Misalkan, kalau ini bersangkutan dengan jangka waktu yang digunakan. Nah, ukurannya skalanya adalah waktu. Lebih singkat, artinya lebih singkat berarti lebih efektif. Seperti itu, dari apa yang dilakukan oleh departemen itu. Peranan laba dalam efisiensi. Laba merupakan tujuan utama bagi organisasi yang berorientasi pada laba, sehingga laba merupakan pengukuran efektivitas yang penting. Laba untuk dapatkan laba kan ini langsung kelihatan. Di situ ada penjualan dikurangi biaya pokok produksi, biaya produksi misalkan di situ. Nanti ketemu margin, laba margin untuk mengukur efektivitas. Pentingnya untuk mengukur efektivitas ini akan lebih kelihatan efektif. Laba kotor ya, laba kotor. Margin yang dihasilkan lebih besar berarti itu lebih efektif gitu untuk mengukurnya. Selain itu, laba adalah selisih antara pengukuran output dan biaya pengukuran input. Jadi laba juga merupakan pengukuran efisiensi. Pasti penjualan tadi ya, misalkan ini promosi, pendapatannya tinggi misalkan, pendapatan penjualannya nilainya tinggi misalkan. Pada periode yang bersangkutan dilakukan promosi sekarang, itu berarti lebih efektif gitu. Promosi periode sekarang tapi menghasilkan penjualan yang tinggi, langsung kelihatan seperti itu. Kemudian untuk pengefisiensi, apakah dengan penggunaan biaya tadi bisa laba kotornya besar atau tidak gitu. Laba kotornya, marginnya itu besar atau tidak, seperti itu. Itu berkaitan untuk pengukuran efisiensi dalam satu periode ya. Kalau laba itu kan diukur dalam satu periode 1 tahun. Jenis pusat pertanggungjawaban untuk tujuan pengendalian manajemen, sistem pengendalian manajemen, terdapat 4 pusat pertanggungjawaban yang diklasifikasikan sesuai dengan pengukuran input dan output. Yang berkaitan input dan output ini adalah pusat pendapatan, pusat biaya, dan pusat laba, dan pusat investasi. Pusat-pusat pendapatan ya berarti bagian pendapatan kan berarti kan bagian di penjualan, bagian penjualan ya.
Kalau biaya, pusat biaya berkaitan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, bagian produksi misalnya biaya-biaya apa saja. Penjualan berkaitan dengan ini bagian pusat pendapatan ini pada bagian pemasaran, dan biaya ini bagian operasional. Pusat laba ini berarti kan antara pendapatan dan biaya mendapatkan pusat laba. Ini perlu perlu di dalam pengendalian untuk dapatkan laba tinggi. Bisa saja berusaha sistem pengendalian manajemen meningkatkan pendapatan juga dengan biaya yang rendah. Bisa saja seperti itu, atau pendapatan dengan biaya yang tetap tetapi pendapatannya tinggi misalkan, atau diefisiensikan semuanya misalkan. Biaya direndahkan tetapi pendapatan dinaikkan, bisa juga. Itu untuk mengukur tadi sebagai sistem pengendalian di dalam pengendalian manajemen. Jadi mana untuk mendapatkan laba ini? Pertama, pusat pendapatan berusaha meningkatkan penjualan, kalau itu orientasinya pada laba. Pusat biaya berusaha menekan biaya, artinya bukan menekan biaya, ini bertanggung jawab untuk penekanan biaya, tetapi tidak dengan kualitas yang bagus gitu maksudnya. Ini tanggung jawabnya bagian itu, memang itu tanggung jawabnya bagian itu. Kualitas bagus dengan biaya yang lebih rendah seperti itu, atau kuantitas juga besar dengan kualitas yang tetap sama tetapi biaya yang lebih rendah seperti ini. Pusat itu yang bertanggung jawab untuk melakukan itu. Pusat laba ini berarti berkaitan dengan dua-duanya ini, pusat laba. Bagaimana pendapatan dan biaya. Laba kan diperoleh, pendapatan dikurangi dengan biaya. Nah, maka pusat laba ini memikirkan bagaimana pendapatan bisa tinggi, biaya bisa rendah. Bertanggung jawab kedua-duanya itu, untuk pengendalian kedua-duanya. Bertanggung jawab perkara itu. Pusat investasi berapa berasanya modal yang digunakan untuk investasi untuk menghasilkan laba. Ini berkaitan dengan ada ROE, ada ROI dan sebagainya gitu. Ada ROE, ada ROI, ada juga margin laba kotor dan sebagainya ya. Ini pusat investasi. Berapa investasi yang dibutuhkan masing-masing. Ini bertanggung jawab atas sumber modal yang diperoleh dan pembelanjaan, tentang sumbernya dari mana, digunakan untuk apa, berpusat seperti ini. Ukuran efektivitasnya tidak nanti diukur dari ROI dan ROI-nya, return on investment dan return on equity-nya. Berkaitan dengan pusat-pusat investasi. Mana dengan biaya ini berorientasi pada dengan modal tertentu bisa menghasilkan modal tertentu dengan bisa menghasilkan dengan modal tertentu bisa menghasilkan ROI yang tinggi seperti itu, atau ROI dengan modal sendiri yang rendah untuk mendapatkan return on equity yang tinggi seperti ini. Pusat-pusat investasi bertanggung jawab seperti itu. Sekali lagi, dengan return on investment, total modal keseluruhan, laba dibagi dengan total modal keseluruhan, ini adalah ROI-nya. Kemudian ROI-nya adalah laba yang laba bersih dibagi dengan laba bersih ya, dibagi dengan modal sendiri ada laba bersih dibagi dengan modal sendiri. Laba setelah dikurangi dengan bunga biaya bunga, diperolehlah laba bersih. Di situ dibagi dengan modal sendiri. Nah, ini pusat-pusat investasi bertanggung jawab seperti ini. Atau berkaitan investasi ini dengan resiko. Bagaimana resiko bisa ditekan dengan mendapatkan return yang lebih tinggi, karena investasi ini berkaitan dengan resiko, berkaitan dengan manajemen portofolio, tentang resiko yang dihadapi oleh
oleh investasi itu. Setiap investasi itu mesti ada resiko-resiko yang dihadapi. Resiko ini adalah antara harapan dan kenyataan, antara harapan yang dan kenyataannya itu akan berbeda, menyimpang. Itulah yang dikatakan resiko. Maka pusat investasi bertanggung jawab untuk menekan resiko, atau boleh juga resiko tinggi tetapi returnnya juga tinggi, seperti itu ya. Ini pusat investasi ini yang bertanggung jawab menghadapi resiko tentang investasi. Pusat biaya teknik, hubungan input dan output dapat ditetapkan secara optimal. Ini input dan kegiatan ini berkaitan dengan kelihatan di bagian produksi ya. Inputnya berapa, proses produksi, kemudian outputnya kelihatan, langsung kelihatan. Ini di bagian-bagian teknik, di pusat-pusat teknik. Kemudian pusat biaya kebijakan, nah ini yang jadi masalah. Hubungan input dan output tidak dapat ditetapkan secara optimal. Jadi inputnya berapa, outputnya juga tidak bisa dikelihatan. Ini ada proses di sini akan menghasilkan output. Tetapi hasilnya ini tidak langsung kelihatan dari outputnya ini. Contoh pelatihan sekarang awalnya dilatih, tapi hasilnya tidak langsung kelihatan. Atau juga bagian yang lain, security, jasa industri lain dan sebagainya, tadi yang di depan tadi sudah dijelaskan ya. Yang tidak bisa kelihatan langsung, promosi sekarang, lakukan promosi, inputnya berapa yang dilakukan kegiatan, outputnya belum tentu sekarang berdampak langsung kelihatan sekarang. Atau R&D tadi, research and development tadi, yang tidak langsung kelihatan pada periode yang bersangkutan. Pusat pendapatan, input tidak berkaitan dengan output. Pusat pendapatan, input tidak berkaitan dengan outputnya. Pusat pendapatan. Ya, karena di sini juga ada biaya-biaya lain, misalkan pusat pendapatan di sini ada promosi tadi dilakukan sekarang, promosi atau biaya-biaya transportasi dan sebagainya, pokoknya langsung tidak kelihatan di sini. Kemudian pusat laba tadi diperoleh dari pendapatan dikurangi biaya tadi ya. Berkaitan dengan output, input berkaitan dengan output. Pusat laba. Kemudian pusat investasi, laba dihubungkan dengan modal yang digunakan. Ya, laba yang digunakan dengan modal yang digunakan. Laba, misalkan laba bersih, after tax, earning after tax dibagi dengan modal, total modal gitu. Ini ROI tadi, return on investment. Jadi laba bersih dibagi dengan investment, berarti total investasi. Total investasi berarti kan modal itu diperoleh dari hutang jangka panjang dan modal sendiri. Tetapi kalau ROE, return on equity, ini diperoleh dari laba bersih dibagi dengan modal sendiri. Kalau PT ya berarti saham atau modal pribadi atau modal patungan, seperti itu, di luar hutang jangka panjang ya. Laba bersih setelah dikurangi dengan biaya bunga. Pusat pendapatan, output diukur dalam suatu moneter. Tadi dihitung dalam pusat pendapatan dari berapa unit dikalikan berapa harga per unitnya tadi. Pada pusat biaya, input yang diukur dalam satuan moneter juga. Berapa biaya per unit bahan baku, berapa tenaga kerja per unitnya, itu untuk harga pokok produksi contohnya ya. Atau pusat laba, input dan output diukur dalam satuan moneter. Pusat laba dalam bentuk jumlah uang, pendapatan dikurangi dengan biaya harga pokok produksi. Ketemulah laba kotor di sini. Dan investasi yang digunakan ini juga diukur dengan satuan moneter. Data harga saham atau berapa modal sendiri dari pemilik modal
berapa hutang dan sebagainya, berapa total hutangnya berapa, itu diukur dengan satuan mata uang. Setiap jenis pusat pertanggungjawaban memerlukan sistem perencanaan dan pengendalian yang berbeda. Iya, perencanaan yang berbeda. Setiap jenis-jenis sistem. Setiap pusat-pusat pertanggungjawaban tadi perencanaan dan pengendalian yang berbeda-beda. Anggaran misalnya pendapatan penjualan menggunakan anggaran misalnya. Tetapi untuk investasi menggunakan investasi untuk sistem pengendaliannya dengan berapa lama investasi ini akan berlangsung, berapa time value-nya, nilai uang berkaitan dengan nilai uang, time of value of money, seperti itu. Demikian juga biaya, misalkan kalau hutang itu berkaitan dengan biaya modalnya ada. Modal itu kan ada dua sumber. Kalau itu bunga, misalkan hutang itu berkaitan dengan besarnya hutang. Kemudian kalau modal sendiri dengan berkaitan dengan return, expected of return-nya, atau untung yang diharapkan dari pemilik modal, keuntungannya diharapkan dari pemilik modal. Ini pengendaliannya dari sana berbeda-beda untuk setiap pusat-pusat pertanggungjawaban yang berbeda-beda. Pusat pendapatan adalah pusat yang bertanggung jawab output pendapatan diukur dalam satuan moneter dan tidak dihubungkan dengan inputnya. Berarti berorientasi pada penjualan yang sebanyak-banyaknya. Pusat pendapatan. Contoh dari pusat pendapatan ada pemasaran yang tidak dibedakan dengan harga pokok produksi yang dijual. Harga pokok produksi yang dijual ini ada tanggung jawab bagi bagian departemen produksi. Dia berusaha memaksimalkan berapa penjualan yang dihasilkan sehingga mendapatkan pendapatan. Jadi memaksimalkan di sini adalah memaksimalkan berapa yang dijual, bisa maksimal karena di situ mesti ada biaya-biaya dalam pendapatan kan, untuk dapat mengatrol pendapatan di situ ada input yang diperlukan, buat tenaga kerja, super apa istilahnya, itu promosi, kemudian apa yang dilakukan itu promosi penjualan, personal sellingnya dan sebagainya, itu kan public relation-nya dan sebagainya, publisitas dan sebagainya, itu kan dalam rangka untuk meningkatkan penjualan atau dengan promosi dan sebagainya, atau promosi penjualan ya, promosi penjualan ada juga dengan potongan-potongan sebagainya, itu mendongkrak untuk pendapatan, untuk penjualan yang lebih tinggi. Tetapi di situ dikaitkan dengan resiko juga, nanti ada resiko, ada jangka waktu pengembalian dengan utang. Di sistem cash, sistem piutang, kebijakan penjualan seperti itu kan akan mempengaruhi pendapatan berkaitan ke sana, bertanggung jawab ke sana. Penjualan dicapai diukur dengan membandingkan antara anggaran, target penjualan yang harus dicapai, anggaran dan target yang harus dicapai. Ini berkaitan dengan anggaran, budgetnya dan pencapaiannya, budget dan pencapaiannya. Untuk mengukur efektivitas, efisiensinya tadi di dalam pusat-pusat pendapatan. Ini kurang lebihnya bisa dikerjakan untuk soal